Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama. Meskipun masih dari rumah masing-masing, tapi saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi kita. Mari saudara-saudara, kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan siang hari ini Tuhan Kau memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat bersama-sama Tuhan untuk beribadah online Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memenuhi hati kami Bapa, Roh Kudus beserta dengan kami selalu. Biarlah hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita naikkan lagi pujiannya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Segala
pujian Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membangun terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Tuhan, ya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar Bapa. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Bapa. Terima hormat, terima kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujiannya hanya untuk Engkau Bapa. Biarlah nama Engkau ditinggikan Bapa, dipermuliakan Bapa lewat pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa. Biarlah firman ini Bapa boleh bertumbuh dalam hidup kami Bapa, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami Bapa, dalam kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya Bapa dalam tangan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Walaupun kita dalam keadaan karantina yang udah entah sekian hari kesekiannya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Untuk pertama kalinya saya mendapat pelayanan untuk sharing online. Sebetulnya saya bukan tipe yang suka untuk muncul di dalam permukaan atau di depan layar kaca. Saya lebih suka saya ada di belakang layar. Tapi kali ini saya harus mencoba buat bisa tampil sharing secara online, walaupun saya ngomong sama kamera saya sendiri di depan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sama-sama untuk kita bukan nonton, tapi kita sama-sama ibadah hari ini. Ada satu yang saya ingat, bahwa ketika saya tidak menginginkan bahwa saya tidak berani untuk pelayanan, tapi saya ingat kata-kata ini, bahwa salah satu yang bisa membuat Tuhan senang adalah ketika kita taat. Ketika kita anak-anaknya taat. Dikala kita taat itu, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Berbicara tentang tema kita dalam PCC, masih dalam pengorbanan. Berbicara tentang pengorbanan, tentu kita ini ada sekarang karena pengorbanan dari orang tua kita, dari ayah ibu kita,
yang dari dulu sudah membesarkan kita. Dari bayi mereka berkorban untuk waktu, uang, untuk investasi banyak hal. Dari mulai pendidikan, formal, informal, semuanya mereka kasih ke kita. Mereka berkorban banyak hal buat kita. Dan ketika kita sudah mandiri, yang pastinya kita mau berbuat sesuatu untuk mereka. Kita mau membalas pengorbanan mereka. Kita mau membuat mereka senang dan bangga bahwa kita ini ada karena mereka, dan sekarang waktunya kita membalas pengorbanan mereka untuk kita. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, berkorban untuk kita semua. Sudah selayaknya juga kita sebagai anak-anaknya, kita berkorban melayani Dia, mempermuliakan nama Dia. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam ayatnya di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi walaupun kita masih di dalam dunia, kita harus hidup mirip dengan Tuhan. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ketika saya persiapkan hal ini, saya juga diingatkan kembali karena sebagai manusia tentunya saya nggak pernah luput dari kesalahan, dan saya mungkin tahu teori, saya mungkin tahu tentang kita harus begini, kita harus begitu, tapi dalam kesehariannya kita perlu diingatkan oleh banyak hal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi mirip sama Tuhan karena kita serupa dengan gambarannya, itu lewat hal-hal yang sederhana. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus itu selalu kasih contoh ke kita lewat hal-hal yang sederhana yang Dia buat. Salah satunya yang pertama saya bahas adalah lewat pikiran kita. Jadi kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan lewat pikiran kita. Saudara, Bapak Ibu semua tahu bahwa apa yang Tuhan pikirkan, apa yang ada dalam pikiran Tuhan semasa hidupnya, Tuhan gak pernah mikirin diri Dia sendiri. Tuhan selalu mikirin banyak orang. Tuhan bukan hanya memikirkan keluarganya, tapi Tuhan memikirkan setiap umatnya. Dan apa yang Tuhan pikirkan selalu yang terbaik, dan selalu yang baik dan bukan negatif. Nah, pikiran-pikiran kita ini dikendalikan oleh kita. Kita bisa memasukkan pikiran yang negatif atau pikiran yang positif, semua kita yang atur. Karena Tuhan sudah kasih kita kehendak bebas. Nah, pikiran-pikiran positif itu datangnya dari mana? Datangnya itu dari firman Tuhan, baca Alkitab, atau ketika saudara, Bapak Ibu sekalian dengerin khotbah. Nah, pikiran-pikiran kita yang setiap hari sudah disibukkan oleh berbagai macam kegiatan, dan sekarang yang lagi masa sulit ini bisa diperbarui lewat hal-hal demikian tadi. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah hal yang baik, dan kita mikir bukan buat untuk diri kita saja, tapi buat banyak orang. Dan kita mikirin, oh kalau kita melakukan ini, nama Tuhan dipermuliakan gak ya? Keluarga kita disenangkan gak ya? Orang tua kita disenangkan gak ya? Karena kalau kita mikir yang baik, pasti hasil perbuatannya pun itu akan baik. Karena kalau kita mikir jelek dan belum tentu hal itu jelek, berarti itu adalah dosa buat kita, dan kita yang dirugikan. Semua perbuatan kita berasal dari pikiran. Jadi kalau kita mau hidup mirip seperti dengan Tuhan atau serupa dengan gambaran Tuhan, yang harus kita lakukan adalah perbarui pikiran-pikiran kita, dan kita bisa merubah pikiran-pikiran kita yang negatif, yang jelek, menjadi baik. Dan yang kedua lewat perkataan. Jadi setelah kita menjadi mirip
dengan Tuhan lewat pikiran kita, kita juga lewat perkataan. Perkataan Tuhan itu selalu baik, saudara. Tuhan gak pernah berkata yang jelek. Perkataan itu bisa menjadi positif atau negatif. Perkataan bisa jadi membunuh atau menguatkan. Perkataan itu bisa membangkitkan ataupun juga menggoyahkan iman seseorang. Pernah suatu ketika saya ibu bekerja. Jadi ketika saya pulang kerja, Chester masih harus saya ajarin kalau dia ulangan. Pernah suatu ketika saya ngajarin dia nggak bisa terus. Namanya juga anak-anak, dan dia memang dalam proses menuju bisa. Seharusnya sebagai ibu saya harus bisa mengajarkan yang baik. Tapi ketika saya lagi lelah, ketika saya pusing, saya sempat berkata, gimana sih Ces, begini aja tuh nggak bisa. Terus ada satu hal yang menemplak saya. Chester bilang ini, Mam, kalau Mami bilang aku nggak bisa, lama-lama aku jadi nggak bisa terus. Saudara, di situ saya ingat, sebelum saya juga ingat bahwa perkataan kita yang baik bisa membangun, dan perkataan itu adalah doa. Tapi ketika saya dihadapkan dari situasi seperti itu, saya berkata seperti itu kepada Chester. Dan Chester pun mengingatkan kepada saya, Tuhan pakai Chester untuk mengingatkan kepada saya bahwa, Mam, ketika Mami berkata saya nggak bisa, nanti saya jadi nggak bisa. Dan benar saudara, ketika itu saya sorry sama Chester. Saya minta maaf bahwa I'm sorry karena saya mengatakan hal itu. Dan saya minta ampun juga sama Tuhan. Saya minta bahwa setiap saya berkata sesuatu, biar saya berkata yang baik. Ini masih menjadi PR buat saya, saudara, dan saya akan terus belajar buat hal ini. Dan saya harap bukan saya juga yang belajar, tapi kita semua belajar, karena Tuhan mengatakan bahwa perkataan itu adalah doa. Dan lewat firman Tuhan di dalam Alkitab juga banyak kata-kata ayat Alkitab tentang kata-kata. Salah satunya adalah Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Benar, di Alkitab dikatakan seperti itu. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Dan bukan demikian hanya saja di Amsal, saudara, tapi di banyak ayat-ayat yang lain juga, bahwa ketika kata-kata yang kita keluarkan baik, itu akan menjadi positif. Dan ketika kata-kata yang kita keluarkan baik, yang dipermuliakan siapa? Nama Tuhan. Yang dipermuliakan siapa? Tuhan Yesus. Yang disenangkan siapa? Tuhan. Dan lagi, ketika kita baik, orang-orang akan mengenal kita, bahwa kata-kata kita bukan hanya saja membangun, kata-kata kita bukan saja bermanfaat, kata-kata kita bukan saja menguatkan, kata-kata kita bukan saja yang selalu positif, tapi orang-orang akan mengenal bahwa kita memang begini karena kita adalah anak Tuhan. Jadi kita mirip dengan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, selain dari pikiran, perkataan, dan juga perbuatan, saudara, kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, seperti yang Kejadian 1 tadi katakan. Dan Allah adalah kasih adanya. Kalau Allah adalah kasih, sudah selayaknya juga kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kasih itu gak pernah gagal, saudara. Kasih itu gak pernah basi. Kalau kita mengasihi dengan tulus, kalau kita berkata dengan tulus, kalau kita melakukan pemikiran dengan kasih, itu semua akan terlihat tulus adanya, terlihat baik adanya. Sekarang ini kita menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa yang dimana banyak orang yang kesusahan, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di satu dunia. Dan ini baru bulan Mei, saudara. Masih ada bulan-bulan selanjutnya di tahun 2020. Dan kita sudah tahu banyak sekali berita-berita yang gak baik, bukan hanya di kalangan kita, tapi kalangan dunia, ataupun juga di kalangan orang yang kita kenal. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, kita juga harus bisa menjadi saluran kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kita buat kita berbuat kasih. Dan
memang gak semua orang bisa kita tolong, tapi saudara, sekecil apapun hal yang kita buat, ketika itu berlandaskan kasih, itu sangat membantu sekali saudara. Jadi sebisa mungkin kita membantu orang yang kesusahan, itu sangat amat menolong. Dan kalau saya boleh meminjam istilah teman saya, dia berkata, kita boleh miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin kasih. Tapi hati kita tidak boleh miskin, itu benar saudara. Karena saya bacakan ayat ini, 1 Korintus 13 ayat 4 ini dibuka dengan kata-kata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi saudara-saudara, ini pas banget tuh dengan keadaan kita saat ini, bahwa kita tuh banyak banget yang gak sabar nanya, aduh kapan sih ini selesai, kapan sih ini selesai. Saya pun juga pernah berpikir hal itu, bukan hanya sekali dua kali, tapi kapan ya Tuhan ini selesai gitu. Kapan sih kita nggak PSBB lagi, mesti work from home gitu, atau juga yang lain mesti banyak sampai yang kena PHK. Kenapa sih nggak langsung ditemuin aja tuh vaksin gitu. Tapi semua itu dikatakan bahwa kasih itu sabar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya berada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan pun tahu apa yang sedang terjadi, dan Tuhan pun tahu yang terbaik buat anaknya. Jadi ketika dikatakan kasih itu sabar, sabar ya saudara-saudara, sabar Bapak Ibu. Kita semua pasti bisa melewati semua ini kalau kita semua bisa sabar. Sabar itu gak pernah ada batasnya. Sabar itu stoknya susah dijual, gak ada dijual di toko gitu. Jadi sabar itu memang ya harus sabar. Kasih itu sabar gitu. Sabar ya sabar gitu. Sabar buat bisa melakukan segala sesuatunya. Jadi kita bersabar, kita mengikuti arahan dari pemerintah supaya semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Tujuan yang didapat adalah memperkecil pandemi ini dan benar-benar bisa berakhir, bukan hanya di Indonesia tapi satu dunia, karena ini adalah krisis yang amat sangat parah, dunia yang benar-benar jadi sejarah bahwa keadaan seperti ini tuh amat sangat parah. Jadi kita harus sabar. Ketika kita sabar, Tuhan yang akan memampukan kita, menguatkan kita untuk kita bertahan. Dan dikatakan juga kasih itu murah hati. Jadi di masa seperti ini kita harus memiliki sifat yang murah hati. Sebisa mungkin kita tolong. Ingat saudara, tidak semua bisa kita tolong, tapi ketika kita punya kasihan dari Tuhan, kita bisa menolong banyak orang. Menolong baik dalam hal berupa materi, ataupun juga berupa tenaga, ataupun juga berupa waktu, berupa pengetahuan. Jadi banyak itu yang buat IG live atau talk show yang berbicara tentang pengetahuan atau berbagi sesuatu, itu juga sama, memiliki kasih. Mereka memiliki apa yang mereka punya buat dibagi ke orang lain, tuh memiliki kasih. Jadi lewat hal-hal seperti itu kita bisa menjadi saluran berkat. Ataupun juga saudara pernah dengar kata-kata ini, telinga saja sudah cukup untuk memberi bantuan. Dia mendengarkan orang curhat, mendoakan setelah mendengarkan apa yang mereka katakan. Ketika orang lain bisa didengarkan, itu mereka akan sangat bahagia. Didengarkan tanpa adanya dipotong atau diocehin balik, tapi yang ada setelah didengerin, didoain, itu sudah berupa kasih juga saudara. Jadi sebisa mungkin apa yang kita punya kita bisa bagi ke orang lain, supaya kita sama-sama bisa melewati semua ini dengan baik, dengan pertolongan yang Tuhan sudah kasih kepada kita, supaya kita sama-sama bisa kasih itu kepada orang lain juga. Terus dikatakan kasih itu mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa melewati semua ini dengan harapan bahwa di ujung sana nanti akan ada sesuatu yang indah. Kita bisa melewatinya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi selama menjalani masa-masa ini, saya punya suatu kebiasaan baru. Saya tulis
kata-kata quotes baik yang rohani ataupun juga kata-kata yang quotes-quotes yang bagus saya tulis di sini, karena saya ini tipenya yang kalau masuk kuping kiri bisa keluar kuping kanan lupa. Jadi saya suka catat di handphone ataupun juga di buku. Tapi kali ini saya catat di buku karena kebetulan tulisan saya kalau udah lama nggak nulis udah jelek tambah jelek. Jadi saya suka nulis di buku sekarang. Plus saya juga bisa mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Kebetulan bahasa Inggris saya itu di bawah rata-rata. Jadi saya dapat sesuatu yang baru, terus saya tulis di sini. Nanti malam sebelum tidur, abis saya berdoa atau sebelum berdoa saya bisa baca-baca gitu. Jadi banyak hal positif yang sebetulnya kalau kita pikir lebih lanjut itu ada di masa-masa sulit ini. Terus juga beberapa tips yang saya dapat juga dari sosial media, bisa juga dengerin IG live ataupun juga podcast. Banyak gitu di mereka yang di luar sana atau juga anak-anak Tuhan saling berbagi ilmu, berbagi kasih lewat apa yang mereka bisa lewat sosial media. Nah itu bisa mengisi waktu luang kita untuk kita bisa menguatkan sampai masa-masa ini kelar, saudara. Bisa juga kita baca firman Tuhan yang tadinya males, terus mulai belajar buat rajin, terus bacanya bisa juga di handphone. Banyak sekarang firman Tuhan yang keren dalam berbagai bahasa. Jadi ada bahasa sehari-hari atau bahasa Inggris ataupun juga terjemahan baru. Dan jadi kita bisa belajar banyak hal baru sebetulnya di masa-masa sulit seperti ini. Jadi ya bolehlah ngomong, aduh bosen nih, aduh bingung lagi mau ngapain, boleh. Tapi setelah itu pikir, kita bisa buat apa ya di masa seperti ini. Atau mungkin beberes rumah atau masak. Saya tadinya gak suka masak, gak bisa masak, tapi dengan begini ternyata saya bisa belajar sedikit-sedikit masak lewat YouTube, lewat internet. Saya coba praktekin, walaupun hasilnya gak sebagus yang bisa masak, tapi at least saya menemukan banyak hal baru. Saya juga jadi bisa memahami satu sama lain lewat adaptasi ini, karena ketemunya di rumah sebetulnya dengan banyak orang yang 24 jam persis. Tadinya beberapa jam ada di luar, tapi sekarang beberapa jam ada di rumah. Bukan hanya beberapa jam, tapi 24 jam. Bisa saling memahami satu sama lain, bisa saling ngertiin, bisa saling mengenal lebih lagi. Karena setiap orang tentu punya banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa dibuat asik sebetulnya. Jadi jangan khawatir, saudara. Khawatir boleh, tapi jangan lama-lama. Khawatir tentu saja wajar, tapi dalam masa-masa seperti ini dikatakan bahwa kasih itu sabar menanggung segala sesuatu dan punya pengharapan, mengharapkan segala sesuatu. Jadi saudara harus punya harapan untuk bisa melewati hari-hari ini, karena di dalam Alkitab ada banyak kata-kata pengharapan, saudara. Dan pengharapan yang dari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan yang dari Tuhan ya dan amin. Dan ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan mengenapinya. Saudara, badai itu datang untuk pergi. Jadi selama badai itu ada, pilihan di tangan saudara. Mau jadi apa saudara ketika badai itu pergi? Saudara harus bisa melewatinya dengan harapan-harapan itu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan seperti ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita diciptakan segambaran dengan Allah, di mana Allah adalah kasih adanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup hari-hari ini dengan kasih. Sungguh pun keadaan yang lagi sulit seperti ini, tapi saya diingatkan untuk saya boleh belajar, dan saya berdoa juga supaya Roh Kudus yang mengingatkan kita semua untuk kita juga boleh belajar, bisa hidup seperti serupa dengan gambaran Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, supaya pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak akan menjadi sia-sia. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Tetap perkatakan firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin.
tetap miliki pengharapan dan bersekutuan di dalam Tuhan, saudara. Demikian dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Baik saudara, shalom. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan barusan oleh Pastor Yuli. Saya tahu dia menyiapkannya sudah cukup lama, karena saya ada di rumah bersama dengan dia. Grogi, sempat nervous, tapi saya percaya apa yang ia sampaikan sangat baik dan memberkati kita semua, amin. Saya sangat diberkati oleh apa yang ia sampaikan, dan saya berdoa biar Bapak Ibu semua di rumah juga sama. Biarlah apa yang ia sampaikan itu adalah sebuah pengingat firman Tuhan, supaya menjadi kekuatan buat kita semua untuk menghadapi hari-hari yang sedang kita lewati ini. Jangan pernah kehilangan pengharapan, tetap beriman, dan percayalah harinya akan datang di mana kita bisa merayakan setelah kita bisa melewati semua ini. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Baik, mari kita tutup ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat ibadah online kami sore hari ini. Kami sungguh diberkati. Terima kasih buat apa yang Kau sampaikan buat kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus berpegang teguh pada iman dan pengharapan kami Tuhan. Kami tidak kehilangan itu semua. Kami percaya bahwa Tuhan selalu berperkara dalam keadaan apapun di kehidupan kami, di setiap musim kami Tuhan. Saya percaya jalan Tuhan selalu terbaik, dan kami hanya cukup mengikutinya saja, taat, patuh, dan yang tentunya dengan penuh hati yang damai, sejahtera, sukacita, supaya kami bisa bersama-sama nanti merayakan kemenangan bersama dengan saudara seiman. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Yuli Tuhan. Terima kasih buat hati dan komitmen yang sudah ia serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada, baik kapasitas sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pemimpin. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar Kau berkati apa yang menjadi mimpi, cita-citanya yang belum ia bisa capai. Kami percaya Tuhan akan selalu berperkara, Tuhan yang akan pimpin supaya bisa melewati semuanya, dan ia bisa mencapainya sesuai dengan seturut dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu. Tuhan, juga Kau berkati seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kami yang terlewat. Tuhan selalu tahu setiap isi hati kami. Kalau mungkin setiap kami ada beberapa masalah pribadi, personal, atau masalah masing-masing, kami percaya Tuhan yang akan terus menjaga, Tuhan yang akan berperkara Tuhan. Dan biar hamba berdoa Kau lindungi mereka semua, jaga kesehatan mereka semua Tuhan, supaya kami semua tetap bisa dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, tetap sukacita untuk melewati hari demi hari ini Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat kebaikan Tuhan, berkati untuk memimpin kami Tuhan, baik yang di Jambi maupun di Jakarta, seluruh senior pastor, penatua kami, Kau yang berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka bisa memimpin kami, memayungi kami, mengayomi kami Tuhan, menjadi gembala yang terbaik yang sudah Tuhan utus dalam kehidupan kami. Berkati seluruh perangkat pemerintahan kami Tuhan, dari presiden hingga yang ke bawah. Biarlah Kau berkati mereka semua, berikan mereka hikmat, supaya mereka bisa memutuskan yang terbaik, keputusan-keputusan yang baik, supaya bisa berguna buat kami semua bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati mereka semua yang mungkin saat ini sedang sakit, mungkin sedang dalam perawatan. Tuhan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan, supaya mereka bisa melewatinya, supaya mereka tetap tidak kehilangan pengharapan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, semuanya selalu baik, karena semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Hamba secara khusus berdoa untuk seluruh tim yang sudah bertugas, khususnya tim media Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang sudah Kau pilih ini, yang sudah berkorban. Ketika kami semua bisa menikmati ibadah online ini, mereka yang sudah bekerja di belakang layar, kami percaya apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Berkati mereka semua. Dan biarlah semua apa yang kami lakukan, semua kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan biar Tuhan terus berperkara dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami akan menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, berkat dan pengampunan turun ke atas kita semua. Pergi dan jadilah berkat kemanapun Tuhan utus. Biarlah perbuatan-Mu selalu memuliakan Bapa di surga. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang terbaik. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat. Jangan kehilangan pengharapan. Ingat,
jangan ragu sungkan untuk menghubungi kami kalau kita pengen sekedar ngobrol-ngobrol dan chat. Saya tetap ada, Pastor Ivan tetap ada, tim LT juga tetap ada. Tetap damai, sejahtera, sukacita di rumah, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang dekat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.